Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai al-kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia. Al-kalimah bil arabiyah, kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab al-kalimat atau kata itu ada tiga ada tiga jenis, yaitu ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat haraf. Isim dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Fi'il, al-fi'lu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, dan al-harfu dalam bahasa Indonesia adalah huruf. Al-ismu adalah nama atau sesuatu yang bisa dinamai. Jadi isim itu adalah kata benda, atau dalam bahasa Indonesia itu nama atau sifat, nama orang atau nama tempat, itu termasuk isim. Misalnya al-kitabu artinya buku, buku atau al-kitabu itu termasuk kata isim atau kata benda. Yang kedua, kata dalam bahasa Arab itu adalah al-fi'lu, artinya kata kerja, menunjukkan atas terjadinya perbuatan pada waktu lampau, sekarang, ataupun akan datang, ataupun menunjukkan kepada perintah. Sehingga fi'il itu berbeda dengan isim. Kalau isim tidak terikat oleh waktu, oleh zaman, sedangkan kalau fi'il itu terikat oleh waktu, ada waktu sedang, ada waktu yang sudah lampau, sudah terjadi, ataupun waktu yang akan datang. Sehingga fi'il itu pembagiannya ada tiga. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan kepada masa atau zaman yang sedang ataupun akan datang. Kemudian ada fi'il madi menunjukkan kepada masa yang sudah berlalu atau lampau. Kemudian fi'il amar yang menunjukkan kepada perintah. Kemudian contoh dari fi'il mudhari misalnya yaktubu artinya sedang menulis atau akan menulis. Kemudian itu fi'il mudhari. Kemudian contoh fi'il madi misalnya masih dari kataba, yaitu kataba, Kalau tadi yaktubu itu fi'il mudhari artinya sedang atau akan menulis. Nah, kalau kataba artinya telah menulis, menunjukkan pada perbuatan yang sudah dilaksanakan, yang sudah terlaksana. Itu fi'il madi. Yang ketiga pembagian dari fi'il itu yaitu fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar itu menunjukkan kepada perintah, Kalau perintah itu pasti yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Tidak akan diperintahkan kalau misalnya sudah terjadi. Pasti fi'il amar itu yang akan terjadi. Contoh misalnya uktub artinya tulislah olehmu. Tulislah olehmu. Yang ketiga pembagian kalimat itu dalam bahasa Arab yaitu ada harap. Harap itu selain nama dan terjadinya perbuatan, atau selain isim ataupun fi'il, berarti itu termasuknya harap. Nah, harap
itu dalam bahasa Indonesia ya bisa termasuk kata penghubung. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu harap itu ada yang mempunyai makna atau ja'ali makna dalam jurmiyah. Wal harfu ja'ali makna, harap yang mendatangkan makna. Yang dimaksud di sini adalah harap yang mendatangkan makna. Ya, itu secara garis besar itu pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya nah ini contoh isim. Isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar seperti kitabun ya. Yang muannas seperti sayyaratun. Kitabun artinya sebuah buku, sayyaratun yang muannas artinya sebuah mobil. Itu contoh dari isim. Ya, kemudian contoh fi'il ya. Tadi fi'il itu ada 3 ya berdasarkan waktunya. Ada fi'il madi menunjukkan waktu yang sudah lampau, ada fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian fi'il amar menunjukkan kepada perintah. Contohnya kalau fi'il madi syariba artinya telah meminum, yasrobu artinya sedang atau akan meminum, dan isrob artinya minumlah. Itu pembagian dari fi'il. Kemudian kalau harap itu ada harap jar, ada harap yang termasuk amil nawasib, kemudian ada harap yang termasuk amil jawazim ya. Nah, kalau harap jar itu yang suka menjarkan isim, kalau amil nawasib itu yang menasabkan, dan kalau amil jawazim itu yang menjazmkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai pembagian kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.